Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6, anak-anak hebat Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, tentunya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, bukan? Jika sudah, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi tema kita, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Muatan pelajaran kali ini adalah ilmu pengetahuan alam. KD 3.3, memahami cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri khusus pada hewan dengan benar. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan cara adaptasi pada beberapa jenis hewan dengan benar. Anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini adalah ciri-ciri khusus dan cara adaptasi pada hewan. Yang akan kita bahas pertama yaitu ciri-ciri khusus pada hewan. Apa saja ciri-ciri khusus pada hewan? Yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang biasa hidup di gua atau tempat-tempat yang gelap. Kelelawar bukanlah unggas, melainkan mamalia bersayap yang dapat terbang. Kelelawar merupakan hewan nokturnal karena aktif mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Apa saja ciri-ciri khusus kelelawar? Yaitu 1. Sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Sayap kelelawar berupa selaput kulit yang lentur membentang antara tulang-tulang jari dan tulang lengannya. Kelelawar memiliki kaki dengan cakar yang kuat untuk mencengkeram langit-langit gua atau dahan ketika tidur. Ciri yang kedua, kelelawar bersarang di langit-langit gua dan cabang-cabang pohon yang tinggi. Kelelawar tidur dengan posisi bergelantung terbalik. Selanjutnya, ciri khusus kelelawar yang ketiga yaitu kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Agar dapat mencari makan di malam yang gelap, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi. Ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Selanjutnya kita bahas cicak. Ciri-ciri khusus pada cicak. 1. Cicak dapat merayap di dinding karena memiliki struktur kaki khusus. Pada kaki cicak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu halus lengket. Struktur demikian berfungsi sebagai alat perekat ketika merayap. Itulah sebabnya cicak tidak terjatuh ketika merayap di dinding. Ciri khusus cicak yang kedua, cicak memiliki lidah berlendir yang lengket. Lidah berlendir dan lengket berfungsi untuk menangkap mangsa yang berupa hewan-hewan kecil seperti nyamuk dan laron.
3. Cicak dapat melakukan autotomi untuk melindungi diri. Autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna mengelabui musuhnya ketika terancam. Selanjutnya, hewan pinguin. Merupakan bangsa burung meskipun tidak bisa terbang dan hidup di daerah dingin atau kutub. Agar pinguin tetap hangat, pinguin memiliki ciri khusus. Apa saja ciri khusus pada pinguin? 1. Memiliki kulit yang ditumbuhi bulu sangat lebar. 2. Di bawah permukaan kulit terdapat lapisan lemak. 3. Pinguin suka bergerombol dan berdiri berdempetan. Selanjutnya kita bahas bebek. Ciri khusus pada bebek yang pertama yaitu bebek memiliki bulu yang tersusun rapat dan berlapis minyak. Berkat lapisan minyak tersebut, bulu bebek akan tetap kering meskipun mengapung dan menyelam ke dalam air. Lapisan minyak berasal dari kelenjar yang berada di bagian ekor bebek. Bebek meminyaki bulunya dengan menggunakan paruhnya. Ciri khusus bebek yang kedua yaitu bebek memiliki selaput kaki untuk berenang. Selaput kaki berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan dapat juga menahan berat badan ketika berjalan di tanah berlumpur sehingga kaki bebek tidak tenggelam. Ciri yang ketiga, bebek dapat menutup lubang telinganya ketika menyelam ke dalam air sehingga telinganya tidak kemasukan air. Ciri yang keempat, bebek memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk sudu berfungsi sebagai alat penyaring makanan ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur. Hewan selanjutnya yaitu unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah padang pasir atau gurun. Ciri-ciri khusus pada unta. 1. Unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki punuk. Punuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Ciri yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Ciri yang ketiga, unta memiliki kaki yang panjang dengan telapak yang lebar dan tebal. Struktur kaki unta tersebut melindungi badan unta dari pantulan panas padang pasir. Telapak kaki yang lebar dan tebal mencegah tubuh unta terbenam ketika berjalan di padang pasir. Nah, anak-anak, selanjutnya kita bahas cara-cara hewan lain beradaptasi. Kamuflase. Contohnya hewan yang mengalami adaptasi dengan cara kamuflase adalah belalang sembah dan belalang daun. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Autotomi. Contohnya cicak dan kadal. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi.
ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Mimikri. Contohnya adalah bunglon. Mimikri adalah kemampuan hewan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Menggulungkan diri. Contohnya terenggiling dan lipan atau kaki seribu. Terenggiling dan lipan melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Menyemprotkan cairan tinta. Contohnya cumi-cumi. Pada saat terdesak oleh musuh, cumi-cumi akan menyemprotkan cairan tinta berwarna hitam, sehingga air di sekitarnya menjadi keruh dan cumi-cumi dapat melarikan diri. Mengeluarkan bau busuk. Contohnya lembing dan sigung serta walang sangit. Memiliki cangkang. Contohnya siput dan bekicot. Memiliki duri di tubuhnya. Contohnya landak. Guru materi kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.